Selamat siang, kembali lagi ke webinar Altium kali ini. Dengan saya, Budi Wong, dari PT Solid Base Technology, selaku distributor Altium di Indonesia. Webinar kali ini kita akan membahas tentang routing essential, di mana kita akan membahas tentang dasar dari PCB routing. PCB routing ini penting ya, karena setelah kita mendesain skematik, kita transfer ke PCB, tahap selanjutnya biasanya kita akan melakukan namanya routing. Nah, untuk routing di sini biasanya kalau kita pemula ya, kita beginner di Altium, kalau misalkan kita tidak mau repot, biasa kita akan pakai auto routing. Tapi sebenarnya auto routing itu sangat tidak dianjurkan. Oke? Karena dari segi estetika itu kurang bagus. Kedua, dari fungsi memang kalau rangkaian sederhana, fungsi mungkin bisa diandalkan, tapi kalau untuk performa disarankan lebih baik dilakukan manual routing. Oke? Oke, untuk routing esensial ada beberapa tahap ya. Jadi misalkan setelah kita membuat satu project, selesai dari skematik atau ketika kita mendesain skematik, kita sebenarnya bisa membuat desain rule dulu. Desain rule ini nanti berguna ketika kita melakukan routing. Contoh misalkan kita mau membuat track width-nya, lebar tracknya itu misalkan untuk VCC atau ground atau sinyal-sinyal tertentu dengan lebar track tertentu, misalkan 20 mil, 30 mil dan seterusnya. Itu kita bisa desain rule ini ketika kita mendesain skematik ya, dengan cara memberikan direktif di skematik. Atau nanti ketika kita sudah punya PCB, kita membuat desain rule baru yang berada di menu design rules. Oke? Itu yang pertama untuk preparationnya ketika kita mau melakukan routing. Langkah kedua, kita harus menentukan layer yang kita mau pakai, yaitu biasanya untuk routing itu kita selalu memakai namanya signal layers. Jadi routing itu tidak bisa dilakukan di layers selain dari signal layers. Nah, signal layers ini kita bisa tambahkan, kita bisa kurangkan, itu nanti ada di layer stack manager. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau pakai plain layer? Nah, plain layer itu pada dasarnya itu adalah satu area, satu layer, keseluruhannya adalah tembaga. Nah, ketika kita mau mengelompokkan menjadi beberapa area, itu kita harus memakai fungsi dari line atau solid region atau dan sebagainya. Oke, jadi bukan pakai plain layer kalau kita mau melakukan routing. Karena ada beberapa pertanyaan bagaimana dengan plain layer. Plain layer itu hanya untuk melakukan pengelompokan ya, signal. Jadi bukan untuk melakukan routing di sana.
Dan yang ketiga di sini adalah type of routing. Nah, sebenarnya kalau di Altium kita melihat menurut routing di sini itu ada beberapa tipe routing ya, ada active routing, interactive routing, multiple and differential pair, terus dan sebagainya. Ada yang quick route juga. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang pentingnya itu ada 3, yaitu interactive routing, interactive multi routing, dan interactive differential pair routing. Oke. Ini topik yang ketiga. Yang keempat itu adalah length tuning. Length tuning ini adalah ketika kita mau mentune, mengadjust ya. Jadi misalkan kita punya 2 track, misalkan ada satu yang pendek, satu yang panjang. Nah, ketika kita melakukan high speed design, 2 track ini biasanya harus sama panjangnya. Jadi tidak boleh yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, bagaimana caranya biar kedua track ini sama panjang? Nanti akan kita lihat hasilnya, Pak, dengan menggunakan fungsi dari length tuning di Altium. Oke. Nah, yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Pertama, kalau kita mendesain skematik, kita bisa memberikan direktif. Direktif ini nanti akan kita lihat langsung ya, demo. Itu ada di menu place directive, dan selanjutnya itu kita bisa taruh namanya parameter. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini yang ada tulisan width 15 itu adalah direktif yang bisa kita tambahkan di skematik. Ini berguna ketika engineer untuk skematik dan engineer untuk PCB itu berbeda orang ya. Jadi misalkan yang membuat skematik dia sudah tahu nih, oh ternyata di net ini track width-nya harus sekian atau clearance-nya harus sekian. Jadi dia bisa mendefinisikan di skematik. Nah, nanti ketika skematik ini diberikan kepada orang lain yang tukang gambar PCB-nya atau PCB engineers-nya, ketika ditransfer ke PCB, otomatis Altium akan membuat rule baru sesuai dengan settingan dari direktif ini. Oke. Oke, yang pertama itu tadi kalau kita misalkan dari skematik ya. Nah, misalkan kalau dari PCB, kita tinggal ke design rules, itu nanti kita akan bisa tambahkan, klik kanan aja di rule yang kita mau, nanti bisa ditambahkan rule yang baru. Oke? Dan otomatis rule baru itu akan selalu ada di atas rule yang available. Nah, semakin di atas itu semakin berprioritas tinggi ya. Jadi urutannya nanti kalau misalkan Altium mengeksekusi desain rule check, dia akan melakukan pengecekan dari yang prioritas paling atas. Oke. Nah, contohnya yang tadi ya di sini width 15 itu isinya misalkan minimum width-nya itu 15 semua. Ini sebagai contoh saja dulu ya. Oke, langkah kedua adalah kita men-setting layers yang mau kita pakai. Seperti yang tadi saya sebutkan, untuk routing itu hanya bisa dilakukan di signal layers. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan atau mengurangkan atau modify atau mendelete layers yang ada, kita bisa ke layer stack manager. Nanti kita di sini kita bisa add, move atau remove atau delete ya namanya signal layers. Tinggal pilih aja layers mana yang mau kita hapus atau mau kita tambahkan. Oke, ketiga
ini adalah poin ketiga ya. Jadi ini adalah inti dari routingnya. Jadi sebenarnya ada seperti yang tadi saya sebutkan, ada namanya active route, ada quick routing, ada quick differential pair routing dan sebagainya. Oke, itu sebenarnya add-on ya, maksudnya bukan add-on, nilai plus dari satu routingnya, tetapi jenis routing yang biasa kita pakai itu cuma 3 ya, yaitu interactive routing, interactive differential pair routing, dan interactive multi routing. Oke. Nah, kalau untuk single net routing artinya kita merouting satu persatu, itu selalu memakai namanya interactive routing. Itu ada di urutan kedua. Terus ada interactive multi routing. Ini biasanya disebut juga dengan bus routing ya. Bus routing itu ketika misalkan kita punya konektor ya. Nanti kita lihat demonya juga. Multi routing itu misalkan dari konektor 1 ke konektor 2, atau misalkan itu bus ya. Misalkan data line 8 bit atau 10 data dan sebagainya. Itu kita mau routing sekaligus bersamaan. Itu namanya interactive multi routing atau bus routing. Dan biasanya kita bisa akses dari sini, interactive multi routing. Oke, terus routing yang ketiga adalah interactive differential pair routing. Oke, interactive differential pair routing menunya ada di urutan ketiga ya. Nah, apa sih interactive differential pair routing itu? Jadi kalau misalkan kita lihat namanya aja itu pair, jadi sepasang. Jadi ketika kita merouting itu selalu dua net di routing bersamaan. Nah, biasanya mereka harus maintain panjang tracknya itu sama. Oke, nanti akan kita lihat. Nah, interactive routing di sini biasanya bisa diakses dengan shortcut ya, Ctrl W. Terus nanti kita bisa lihat beberapa tipe stylenya, yaitu misalkan 45 derajat, line 45 atau 90 dengan arc, atau track 90, sharp, terus 90 vertikal, start with arc, atau any angle. Nah, untuk toggle dari beberapa tipe style ini kita biasanya memakai shortcut dengan shift spacebar seperti itu. Oke, ini yang interactive routing. Oke, selanjutnya ini adalah interactive differential pair routing. Oke, jadi biasanya interactive differential pair routing ini urutannya kita lakukan di skematik. Oke, dengan cara menaruh directive. Oke, menunya ada di place, directive, differential pair. Oke, taruh aja di netnya ya. Misalkan net 1 dan 2 itu kita mau jadikan differential pair. Nah, kita taruh itu di directive-nya. Setelah itu kita memberikan net label, place net label. Nama depannya bebas ya, misalkan tx1, terus di underscore. Yang pertama n atau p atau n, itu sama aja. Setelah itu yang kedua dengan nama yang sama, tx1 underscore n atau p. Jadi ketika kita melakukan perintah seperti ini, Altium otomatis akan mengetahui dua net ini adalah differential pair. Dan ketika kita transfer ke PCB, oke, ketika kita melakukan routing, kita bisa menggunakan differential pair routing. Oke, ini untuk contohnya, ini ada dua net ya, yang dipakaikan untuk
differential pair. Terus yang di bawah juga ada 2 net lagi dengan nama rx1 underscore ya. Ada underscore-nya ini ya. Underscore n dan sebelahnya underscore p. Oke, routing yang ketiga interaktif multi routing atau tadi yang saya bilang itu adalah bus routing. Jadi ketika misalkan kita punya bus ya atau data misalkan 8 bit atau 10 atau 16 dan sebagainya, kita mau routing secara bersamaan, kita bisa melakukan interaktif multi routing seperti ini. Oke, nanti ketika saya demo ini kita bisa select path-nya persatu atau kita bisa pakai select line, nanti saya akan tunjukkan. Kita bisa kalau misalkan satu persatu kita bisa pakai namanya shift key, kita pencet shift key terus kita klik di path-nya masing-masing. Oke, setelah itu baru kita pilih menu route interaktif multi routing seperti itu, tinggal diklik aja langsung. Oke, topik keempat di sini kita ada length tuning. Nah, length tuning ini seperti tadi yang saya bilang, misalkan kita punya 2 track ya, misalkan kita punya 2 track tetapi berbeda panjangnya tracknya. Nah, tracknya ini kita mau untuk high speed ya, untuk high speed kita mau samakan tracknya panjangnya. Nah, jadi kita bisa menambahkan yang namanya length tuning di sini. Nah, di length tuning ini ada tiga pattern ya, itu accordion, trombone, dan soft tooth. Oke, ini bisa dilihat di sini. Terus untuk length tuning ini ada 2 macam berdasarkan kategorinya, yaitu interactive length tuning. Ini biasanya untuk single net routing ya. Ini single net routing. Dan yang kedua adalah interactive differential pair routing, yaitu length tuning ketika kita punya differential pair. Oke, sekarang saatnya demo. Saya akan membuka beberapa contoh yang sudah saya buat ya, khusus untuk webinar kali ini. Oke. Oke, sekarang saya sudah buka software Altium. Oke, ini versi terbaru ya yang saya pakai 22.9.1. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 project untuk webinar kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang yang single net routing, yaitu interactive routing. Nah, ketika misalkan ini saya sudah membuat satu skematik seperti ini ya. Nah, skematik seperti ini contohlah misalkan ini sudah selesai ya, sudah final, dan tahap selanjutnya saya akan transfer ke PCB. Tetapi sebelum saya transfer ke PCB, saya mau membuat design rule untuk beberapa net di sini. Oke, untuk project ini pada dasarnya hanya ada 6 net, yaitu P1, P2, P3, P4, 12 volt, dan ground. Oke. Nah, misalkan nih saya mau men-setting
design rule untuk P1 dan P2 itu track width-nya otomatis menjadi 15 misalkan. Ya, seperti yang tadi di slide presentation yang saya bahas sebelumnya. Oke. Ini kita bisa akses dari menu place directive. Di sini ada parameter set. Oke. Saya klik aja. Ini bisa saya rotasi ya. Press tab. Oke, ditekan tabnya. Misalkan labelnya, misalkan saya ganti width 15 ya. Nah, di sini ini kan cuma nama ya. Nah, sekarang kita mau set untuk rule-nya. Ya. Di sini kita bisa klik add. Oke. Di sini ada pilihan di bawah tuh ada rules. Oke, misalkan saya klik di width constraint, kita juga bisa setup ya, misalkan untuk clearance-nya dan sebagainya. Itu kita bisa pilih juga. Saya klik di sini untuk width dulu. Oke, misalkan secara keseluruhan saya ubah maunya semua jadi 15. Jadi kita tidak bisa berubah ya untuk track P1 dan P2 itu harus mutlak harus 15. Oke, diklik OK. Otomatis di sini akan terbentuk satu rule, width rule. Terus kita klik tanda pause di sini ya. Oke. Nah, P1 itu kan satu jalur ya di sini ya. Saya klik di sini. Dan untuk P2 itu ada di sini. Oke. Tekan escape. Seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan barusan itu adalah mendefinisikan net P1 dan P2 ketika nanti ditransfer ke PCB mempunyai design rule dengan lebar track sebesar 15 mil. Oke. Nah, di sini misalkan saya mau buat ya berbeda lagi. Misalkan contoh untuk 12 volt. 12 volt misalkan saya mau buat design rule. Misalkan design rule di sini yang saya buat width juga, tapi saya mau buat dia bisa range. Range dalam arti misalkan 12 volt ini bisa routingnya itu berkisar dari 15 sampai 25. Oke. Jadi misalkan saya taruh di sini 15, sini 20, sini 25. Jadi nanti ketika saya routing, saya bisa pilih atau saya bisa tekan tab ya. Saya bisa definisikan misalkan lebarnya 15 atau 20 atau 25. Oke. Contohnya seperti ini ya. Diklik OK. Nah, sekarang sudah ada, klik satu, taruh di 12 volt. Setelah itu di escape atau klik kanan. Oke. Jangan lupa di save. Saya akan klik kanan di sini di projectnya untuk menambahkan satu PCB baru. Saya save dulu ya. Saya kasih nama misalkan flop PCB. Oke. Nah, selanjutnya saya akan transfer desain skematik saya ini ke PCB. Tinggal ke desain, update PCB. Nah, otomatis kita lihat di paling bawah di sini ya, ada add 3 rules. Oke. Bisa dilihat di sini ada width constraint. Oke, bisa dilihat di sini ya. Ada 3. Misalkan saya tidak mau add room-nya, validate, execute.
close. Oke. Ini komponennya. Misalkan saya activate keep up dulu. Saya taruh outline ya, biar enak dilihat. Terus saya buat dulu board shape-nya seperti ini. Sepertinya nama komponennya berubah. Oke. Sekarang sudah normal. Misalkan saya arrange dulu ya. Misalkan komponen seperti ini. Arrangement sederhana aja. Oke, saya ganti grid lebih kecil lagi. Oke, sekarang posisi PCB-nya sudah ada. Oke, dan sekarang kita akan mengecek apakah 3 rule yang tadi kita tentukan, definisikan di skematik, apakah ada di design rule. Kita lihat di sini ya. Oke. Mungkin layarnya agak kecil ya, tapi ini kelihatan di sini. Oke. Secara default, Altium akan ada satu rule defaultnya itu untuk track wave routing ya, itu ada di 10 mil seperti ini. Ini default. Jadi ketika kita tidak men-setting design rule di schematic atau di PCB, itu selalu ada design rule default yang standar itu 10 mil. Nah, di sini otomatis kita ke atasnya itu ada 15 mil. Oke. Yang pertama, yang kedua 15 mil juga. Oke. Yang ketiga, nah ini yang tadi kita definisikan variatif dari 15 sampai 25 dengan preferrednya itu 20. Oke. Ini bisa saya cancel atau apply atau oke sama aja ya, karena tidak ada yang berubah. Nah, di sini ketika kita ngecek netnya, misalkan ya di sini ada net 1 mana? Oke, ini net 1 ya, net 1 seperti ini. Ketika kita melakukan routing, interactive routing, oke. Nah, misalkan ya, saya seperti ini. Saya routing dulu misalkan ya. Nah, setelah selesai, saya double check nih. Tracknya berapa lebar. Double klik aja bisa ketahuan di sini. Ini adalah 15. Karena P1 ya, tadi yang kita setting. Jadi P1, P2 itu seharusnya 15. Oke. Kita coba P2 lagi. Oke, P2 ada di sini. Seperti ini ya. Kita routing lagi, interactive routing. Nah, ini sudah kelihatan sebenarnya. Sama ya. Saya toggle dulu beberapa tipenya. Oke. Setelah selesai di routing, kita bisa lihat, double klik lagi. Sama ya, width-nya 15 mil. Seterusnya, tadi 12 volt itu
bervariatif ya. Oke, bervariatif dari 15 sampai 25. Oke, jadi tetap kita melakukan namanya interactive routing. Oke, kita klik. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung ubah ya width-nya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Pertama misalkan saya pakai 15. Oke, setelah itu saya tap. Saya pilih yang 20. Oke. Setelah itu saya tekan tab lagi. Saya pilih 25. Klik kanan, selesai. Nah, jadi bisa kelihatan ya di sini perbedaan sangat mencolok ya dari visual. Ini adalah 15 mil. Yang kedua ini adalah 20. Yang ketiga adalah 25. Seperti itu. Nah, inilah fitur wave track di Altium ini. Kita bisa bikin variatif. Sebenarnya ketika kita routing ini ada shortcutnya. Oke, saya tunjukkan di sini ya. Di sini kita bisa melakukan namanya shift W. Di sini ada pilihan. Nah, ini favorite with track width-nya ini kita bisa add atau remove. Itu ada di preferences. Jadi nanti ketika misalkan kita mau pilih ternyata 18 nih, favorit kita 18 mil. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini 18 mil. Nanti ketika kita melakukan routing, kita tinggal tekan shift W. Shift W itu nanti akan menampilkan dialog ini. Kita tinggal pilih mau track width berapa. Setelah itu kita pilih, nanti dia Altium akan langsung otomatis pakai track width seperti itu. Oke, ini untuk interactive routing dan design rule dari schematic. Sekarang saya akan membuat satu design rule di PCB untuk ground. Misalkan ya, ground itu sekarang ada di sini. Cuma 2 ya. Misalkan nanti saya bikin track width-nya 18. Jadi agak berbeda. Design rules. Oke. Nah, di sini tadi kan sudah ada 3 directive dan 1 yang default. Nah, tinggal klik kanan di sini saya new rule. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita klik new rule dan terbentuk satu rule baru, itu otomatis akan berposisi di paling tinggi. Ini sesuai dengan prioritasnya. Makin tinggi, prioritasnya makin tinggi. Oke, namanya bisa kita ubah ya. Misalkan width-nya, misalkan saya kasih nama width ground. Oke. Terus lebar track-nya itu saya pilih misalkan absolute 18 ya. Saya klik apply. Oke. Sorry, saya lupa. Itu harus kita apply ke, nah, objeknya match-nya kemana? Net. Saya mau rule ini saya mau attach ke berlaku untuk ground. Saya klik apply. Oke. Ya. Oke, sekarang ketika saya melakukan interactive routing, saya klik di sini. Oke. Sekarang saya double klik. Nah, ini 18 mil. Oke. Simpel ya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan tipe different style dari si interactive routing. Tadi kita sudah melakukan percobaan ya untuk routing width-nya, design rule.
Sekarang kita saya mau menunjukkan beberapa stylenya. Nah, di interactive routing yang tadi saya kasih lihat di presentation, di slide, itu ada beberapa style ya. Contohnya misalkan ini 45 derajat. Untuk toggle seperti ini kita cuma perlu pakai spacebar ya. Nah, kalau misalkan kita mau ubah corner stylenya, kita tinggal ke shift spacebar. Ini 45 dengan arc. Ini 90. 90 dengan arc. Ini any angle. Nah, kalau saya toggle lagi, kembali ke 45 ya. Jadi style-stylenya itu bisa kita ubah ya. Nah, kalau misalkan kita kadang lupa nih, next command itu sebenarnya apa sih? Misalkan saya ketika interactive routing kita mau tahu, oke, fitur atau command yang bisa kita pakai selanjutnya apa? Kita tinggal tekan tilde key ya. Tilde key itu satu tombol keyboard, di sebelah kirinya angka 1. Nah, di sini ini list of command-nya kita bisa pakai. Seperti itu. Misalkan tadi backspace ya. Misalkan kita bisa mundur 1 langkah seperti itu. Terus look ahead mode-nya kita bisa ini kayak seperti tadi ya, space untuk toggle elbow shift side. Nah, ini shift space bar, terus dan sebagainya ya. Nah, tadi seperti yang saya tunjukkan, shift W untuk memilih favorite wave seperti itu. Oke. Ini untuk interactive routing. Nah, selanjutnya routing yang akan kita bahas adalah differential pair. Oke. Nah, differential pair misalkan ini saya ini saya siapkan dulu udah ya. Misalkan di schematic ini ya, di schematic misalkan kita punya bus ya, misalkan 10 nih. Terus kita ya ada 10, kita mau bikin differential pair untuk net pertama dan kedua. Kita tinggal ke place directive. Di sini ada differential pair. Ya, yang kedua. Nah, setelah itu misalkan nih kita rotate, kita tinggal taruh di misalkan dari 5 ke 6. Ya. Setelah itu tinggal place net label. Misalkan karena TX1 sudah ada, misalkan saya ganti misalkan jadi TX2 underscore N, dan yang kedua underscore P. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya menaruh directive dan net label, tinggal saya transfer dari schematic ke PCB dengan cara mengupdate PCB. Ini room tidak mau saya ikutkan. Validate, execute, close. Nah, otomatis di netnya ini ya, otomatis akan ada nama nih. Nah, ini tadi yang barusan saya buat, itu ada text 2 underscore P underscore N. Nah, kalau sudah ada seperti ini, ketika kita melakukan routing di Altium, kita tidak boleh menggunakan interactive routing karena ini sudah diperuntukkan untuk interactive differential routing. Oke? Oke, langsung saja saya kasih contohnya. Tinggal pilih ke root interactive differential routing.
tinggal diklik. Nah, bisa dilihat ya, otomatis dia akan jalan routingnya sepasang seperti ini. Misalkan ini saya klik di sini ya, saya klik lagi. Nah, nanti dia akan menyesuaikan ya. Seperti itu. Kalau misalkan lurus saja, ini sangat bagus ya. Saya klik. Seperti itu. Nah, ini untuk differential pair. Nah, karena ada 3, saya coba aja ya 3-3-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk differential pair routing. Oke, selanjutnya adalah bus routing atau interactive multi routing. Oke, misalkan ya seperti ini. Jadi misalkan saya punya data 10, ini konektor misalkan. Saya bisa untuk multi routing, untuk interactive multi routing di sini ya, saya harus memilih net yang akan saya routing. Jadi misalkan kalau saya klik sekali di padnya ya, saya tekan shift ya sambil select. Nah, misalkan ada 5 nih. Nah, ketika saya pilih interactive multi routing, ini semua akan ketarik seperti ini. Dan saya bisa mengecilkan spasinya dengan tekan B ya. Seperti itu. Selesai, escape. Ya, seperti ini. Terus misalkan saya mau routing lagi hanya dari yang segini, bisa juga, biar bervariatif ya. Oke. Ya. Ini interaktif multi routing. Jadi interaktif multi routing ini sebenarnya simple juga ya. Kita tinggal pilih beberapa path-nya sesuai dengan yang kita mau routing. Kalau misalkan kita tidak berhasil memilih path-nya, misalkan kita klik begini, ini kita yang di highlight itu adalah komponen, jadi bukan path. Path-nya kita harus agak zoom dikit, kita tekan shift ya, kita harus tekan langsung di path-nya seperti ini. Oke, itu sekedar tips saja. Oke, ini untuk routing. Jadi tadi yang pertama single net routing, yang kedua adalah differential pair routing, yang ketiga ini adalah bus routing. Oke. Dan topik yang terakhir tadi adalah length tuning. Nah, length tuning itu sebenarnya fungsinya buat apa? Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kita bermain dengan high speed design, oke, kita misalkan punya beberapa routing ya, misalkan track seperti ini. Saya kasih lihat contoh seperti ini. Nah, ketika kita routing seperti ini, tentunya ada satu track yang paling
pendek dan ada juga satu track yang paling panjang. Sebenarnya kita bisa lihat ada di sini ya, di PCB panel, di net. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Yang paling panjang itu 2947, yang paling pendek itu 2831. Nah, ketika kita bermain dengan high speed, kita mau dari konektor yang kiri P1 ke konektor P2 itu sinyalnya sampai berbarengan ketika kita bermain dengan high speed design. Sama seperti analoginya ketika kita dari Jakarta kita mau ke Surabaya, kita ada beberapa jalur ya, ada Pantura, Selatan, atau yang tol baru, ya kan? Nah, dari 3 track yang tadi saya sebutkan, tentunya ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Nah, ketika kita melaju dengan kecepatan yang sama, otomatis yang treknya pendek akan sampai duluan. Nah, yang treknya panjang otomatis akan ada delay waktunya. Nah, delay inilah yang akan kita mau samakan ke trek yang lain. Jadi bukan yang panjang yang kita potong, tapi yang pendek yang kita tambahkan. Sama seperti analogi untuk di high speed design di PCB design ya. Jadi ketika kita nanti tuning, yang pendek yang akan kita tuning untuk menjadi sama panjang dengan yang panjang. Seperti itu. Nah, ini karena ini single net routing ya, jadi kita bisa pakai ini contoh length tuningnya. Oke, tinggal dipilih di sini ya. Interactive length tuning. Nah, seperti itu. Nah, target panjangnya itu kita bisa tekan tab ya. Di sini kita bisa manual atau pilih net yang paling panjang misalkan ya, berapa. Nanti bisa ketahuan. Atau pilih manual atau pilih from rules. Kalau kita ada bikin design rules. Ini yang manual, misalkan saya taruh saja 3000 misalkan ya. Oke. Terus yang tadi stylenya itu bisa accordion, trombone, dan sawtooth. Terus ini bisa diminta with arc atau line. Atau rounded juga. Seperti itu. Ini bisa amplitude bisa dikurangin, radiusnya dan sebagainya. Ya, jadi ini length tuning. Ini hanya sebagai contoh aja ya, jadi saya tidak setup design rule-nya dulu. Nah, ini untuk length tuning untuk yang single net ya. Nah, ini saya akan contohkan length tuning untuk differential pair. Sama konsepnya. Jadi misalkan kita punya differential pair tuning 3 line di sini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada satu line yang lebih panjang, otomatis yang pendek akan kita tuning ya ke root interactive differential pair length tuning. Tinggal diklik, sama seperti itu. Tekan tab, sama ya, manual kita bisa tentukan panjangnya from differential pair atau from rules. Terus ada akordionnya dan sebagainya, ini kita bisa setting. Ya, biasanya sampai ketika jalur hijaunya sudah habis, nanti dia akan berhenti sendiri. Seperti itu. Oke. Webinar kali ini cukup simple ya, karena untuk routing pada dasarnya seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, pada dasarnya routing itu hanyalah 3, yaitu single net routing, bus routing, dan differential pair routing. Cuma memang
seiring perkembangan teknologi dan zaman dan fitur, misalkan single net routing ada beberapa pilihan seperti tadi active route atau quick routing dan sebagainya. Nah, sama seperti single net routing, differential pair juga ada quick differential pair routing. Oke. Tentunya itu dengan tambahan fitur aja. Jadi dia bisa menentukan jalur track yang bagus, yang terpendek dan sebagainya. Karena mereka menambahkan artificial intelligence di command tersebut, di menu tersebut. Oke. Semoga webinar routing essential ini berguna, dan ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya di chat box. Kita akan buka chat boxnya beberapa menit ke depan. Oke. Atau kalau misalkan ada permasalahan atau ada pertanyaan di luar dari topik ini, bisa di-emailkan ke sales@solidbasetech.com. Oke. Terima kasih telah bergabung di webinar Altium kali ini. Terima kasih.